jaminan. Tapi salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjadi jaminan. Yang buat selamat hidup kita hanya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata orang yang kaya raya. Ya, berkata orang yang kaya raya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Imam As-Sayyid Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Amin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu Allahumma qala ja'ani Jibril wa qala ya Muhammad la yusalli 'alaika ahadun illa shalla 'alaihi sab'un alfil malakin wa man shalla 'alaihi al-malak wa man shalla 'alaihi al malaikat kana min ahlil jannah. Subhanallah. Dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Orang kaya pengen susah. Ini orang kaya. Abdurrahman ibn Auf, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini orang kaya raya, pengen susah. Kita susah pengen kaya. Ini orang kaya pengen susah. Orang susah, subhanallah. Orang kaya pengen susah. Pada masanya, pada jamnya Abdurrahman bin Auf, ya, sang saudagar kaya, ya, saudagar kaya segalanya. Pada masanya, pada zamannya, pacaklik. Ya, sehingga korma di Arab itu pada busuk. Ya, datanglah sahabat Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Seorang yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf, datang. Itu korma yang busuk tadi bertonton, yang ada di pasar semua, dibayarin 10 kali lipat seharga korma yang matang. Korma yang busuk tadi di pasar tadi dibayarin 10 kali lipat seharga korma matang. Kata Kang Roma, ini gila Abdurrahman, ini busuk nih, ini bukan korma matang, ini korma busuk. Kenapa ini hargain seharga ya korma yang saya seger, korma nggak busuk. Karena ini korma busuk. Kenapa ini? Anda mau susah, yang kaya mau susah. Orang susah mau kaya. Ya kan? Ini orang kaya mau susah. Dibayarin tuh tadi ke rumah busuk. Dibawa ke rumah Abdurrahman bin Auf. Senang dia, alhamdulillah, alhamdulillah aku miskin, alhamdulillah miskin, ya Allah, alhamdulillah bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh. Miskin, bisa dekat dengan Allah taala. Ya. Ya, Allah Ta'ala kagak. Orang yang selagi kaya diingat Allah Ta'ala, susah Allah ingat dia, jadi nggak susah, betul gak? Orang yang dia senang diingat Allah, orang yang kaya diingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia susah Allah ingat dia. Bagaimana ingat Allah Ta'ala? Tolong fakir miskin dan fuqara dan masakin. Ya, orang fakir miskin, fuqara dan masakin. Ya, hartanya tuh, fakir miskin nggak punya rumah ini. Malah itu nggak kerja. Tuh kerja gojek, lu ganti-ganti. Ya. Sampai mau mati gojek. Sampai mati gojek terus kan. Ganti-ganti terus. Dia lihat tuh orang yang kaya raya tadi tuh. Dia lihat tuh, nanti ikutan aja. Tuh. Ya, ikutan nih kerja mana? Ya, dia nyapu aja. Seminggu sekali naik gaji 10 juta. Kenapa ya 10 juta? Udah, ada yang mau susah. Apa masih ada orang-orang zaman sekarang yang seperti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli wa sallim wa Sayyidina barik Imam Abdurrahman bin Auf. Apa ada? Ya, apa ada? Yang ada tanahnya kita mau lewat aja kagak boleh. Yang ada pagarnya kita pakai aja nggak boleh. Betul? Betul. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah ya Rasulullah. Katanya hambanya Allah Ta'ala, ingat. Ala lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat, langit bumi punya aku. Akulah yang berkuasa. Ala wa'dallah haq. Ingat, janjiku pasti. Jika engkau yakin kepadaku, semua pasti janjiku. Ini yakin Abdurrahman bin Auf susah. Alhamdulillah bisa sholat. Ya, susah bisa sholat. Dia yang kaya tadi susah bisa sholat. Kalau kita susah malah ninggalin sholat. Luar biasa. Itu susah ninggalin sholat tuh. Ya kan, subhanallah. Gimana kaya?
Gitu. Susah ninggalin sholat, makanya Allah nggak kasih kaya. Inti susah aja ninggalin sholat, gimana dia kaya? Paham? Banyak orang susah pengen kaya, tapi susah ninggalin sholat, gimana kaya? Yang Allah pengen lo kaya, lo inget gue. Allah Ta'ala lo seneng, badan sehat, harta banyak, ingat aku. Bagaimana ingat aku? Tolonglah fuqara dan masakin. Bukan kau ingat aku, kau menginjak aku, menyebut aku. Bukan ibadah aja, tapi aku punya hamba yang selalu dicintai, ya, dengan kekasih aku, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Siapa hamba yang dicintai Nabi Muhammad SAW? Ya, orang miskin. Lemahina miskinan, wa amitna miskinan, wahsurna miskinan. Orang miskin yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Aku cinta. Ketika engkau mencintai, ya, seorang hamba yang ada di dunia yang dicintai oleh kekasihku Nabi Muhammad SAW. Orang miskin, ketika engkau bisa menolong orang miskin, baru engkau akan dapat ridhoku. Baru akan merasa semua amal yang kau perbuat, baru akan kulipatkan ganjaran. Baru akan aku masukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan bolak-balik haji, tiap hari umroh, lo nggak tahu tetangga lu susah, goblok. Allah nggak cinta. Yang Nabi Muhammad cinta, nolong orang miskin. Umroh cukup sekali, haji cukup sekali. Banyak tetangga yang kurang mampu, yang dilapar, ya, nggak kerja sampai dia meninggal dalam susah. Ya, dengan begitu tadi orang yang tadi haji bolak-balik, tiap umroh terus masuk nerakanya Allah, api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ada hamba yang cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak engkau pikirkan. Siapa dia? Orang miskin. Orang miskin yang dicintai, dia bolak-balik umroh, tiap besok ratipan lu mana ya? Wah, Allah Ta'ala terus dia, ya kan? Dia nggak sadar jiwa dan hatinya disusupi iblis. Ya, dia nggak pernah tahu, dia nggak punya rasa dengan tetangganya yang susah, tetangganya yang melarat. Dia nggak pernah tahu, makan dia enak. Apalagi ini malam yang sampai sekarang di Palestina digajah. Apalagi ini malam yang orang subhanallah, ya kan, tidur orang tadi itu bertumpuk-tumpuk, bertumpuk-tumpuk, ya kan, bangkai manusia itu bertumpuk-tumpuk dari mulai kepala, badan, kaki semua yang terpisah tuh. Kita enak-enakan makan nasi, makan McD. Kita enak-enakan minum Coca-Cola. Yang tuh perbuatan yang itu semua untuk Israel. Paham? Kita enak-enakan. Bolak-balik umroh kita enak-enak, ya Allah ya Rasulullah. Ya kan? Itu enak banget, subhanallah. Udah makan enak, kita lupa kita punya saudara muslim di Palestina digajah. Kita punya saudara ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Ya, mudah-mudahan semua Allah berikan kemenangan untuk Palestina yang ada di Gaza. Amin. Allahumma amin. Oke, itu nih Abdurrahman bin Auf. Makanya yang kemarin tuh hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamida nafsahu min amalis soleh faqad dalla sukran. Ya, wahabito amaluhu. Siapa orang dia memuji dirinya dengan amal solehnya, gua dong nih umroh bolak-balik, gua dong nih haji bolak-balik ke Mekah, lu udah cium Hajar Aswad. Lu cium Hajar Aswad, kata anak yang nakal, lu cium Hajar Aswad, baru cium Hajar Aswad. Bikin yang kacau lagi dong omongan di sini. Lu cium Hajar Aswad, lu kan belum cium yang lain. Wow, kalau di belakang gitu. Ngaji subhanallah. Tuh cuma jasar bolak-balik ke Mekah, Madinah. Wah, udah sain wah, gitu. Ya enggak? Dia enggak tahu. Ya kan? Faqad dalla sukron. Sungguh kesesatan dalam syukurnya dia kepada Allah Ta'ala.
seharusnya yang dipatuhi, seharusnya yang disyukuri bukan dirinya tapi Allah Subhanahu. Laqad habitu amaluhu. Sungguh apa yang dia berbuat, umrah tiap hari, haji tiap hari, lebur semua amalnya. Wah dong sholat tiap hari, jamaah dong lo inti di masjid, sholat subuh dong inti. Lu nggak tahu, lu ngaji kagak? Enggak, jangan ngomong dulu. Ngaji yang utama untuk menyampaikan hadirat Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadap sampai hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi, nuntut ilmu. Bukan kau bolak-balik ke masjid tanpa pandangan. Engkau tahu sempak kau yang pakai najis, engkau tahu kencingmu kurang bersih, engkau tahu wudunya nggak benar, engkau nggak tahu berapa syarat dan rukun daripada sholat, syarat dan rukun daripada Fatihah segalanya. Apa engkau paham? Gitu? Makanya utamakan orang yang tidak mampu. Sedekah subuh, sedekah pagi benar tepat sasaran, kau akan bahagia. Kepada siapa? Miskin. Berapa ngasihnya? 1.000. Kata orang miskin, tai. 1.000. Beli apaan gini? 1.000 kata orang miskin. Padahal orang miskin, hati-hati inti orang miskin. Hati-hati. Orang miskin dilindungi Nabi Muhammad. Orang miskin dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Bukan negara lagi, nggak pengaruh negara orang miskin. Sampai sekarang mana negara lindungi orang miskin? Begitu banyak fakir miskin yang ada di Indonesia. Hah? Oh, nanggung negara Allah Ta'ala yang punya dunia dan seisinya. Nabi Muhammad yang dicintai Allah Ta'ala yang jaga orang miskin. Hati-hati sama orang miskin, hati-hati sama orang nggak punya. Jangan ngomong sembarangan. Salah ngomong lo kaya, Allah balikin, nggak kaya lo balik ke miskin. Ini kisah nyata. Ada punya guru di Kelapa II namanya Kiai Thohir almarhum. Ya, almarhum al-maghfur Kiai Thohir di Kelapa II. Beliau dulu miskin papa, cerita sama Ustaz Kamal, dulu ada miskin papa, nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Ada dicaci maki, yang caci maki ada orang kaya. Wah, dia diam aja dicaci maki habis. Nggak lama Allah balikin, nggak sampai setahun 5 bulan, kekayaan si kaya tadi balik ke dia, kemiskinan dia balik kepada yang kaya, sampai dia pulang ke rahmatul dari kaya raya. Paham? Hati-hati sama orang miskin. Waduh, hati-hati sama orang miskin. Hati-hati mau orang nggak mampu. Jangan ngomong sembarangan. Jangan sakitin dia. Ketika engkau sakitin orang miskin, engkau sudah sakitin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika engkau sakiti orang miskin, engkau sudah sakit Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala itu hamba orang miskin yang dicintai kepada kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, gue bisa sholat. Ya, dia bisa sholat, alhamdulillah. Tadi jual tadi korma busuk, dia hargain seharga koma yang seger. Dia hargain koma yang seger 10 kali lipat, datang sholat. Gak lama baru mau sholat, Allahu Akbar, salatukan, assalamualaikum, assalamualaikum. Datang orang Habasyi, orang Ethiopia. Ya, datang cariin yang punya korma busuk. Ya, ke pasar. Ada gak yang punya korma busuk? Emang buat apa ente? Ya, ente buat apa? Ya, orang Abasia, ya orang ya itu ya salah satu yang tukang ajaran Nabi Muhammad SAW siapa? Bilal ibnu Rabah, Sayyidina Bilal ibnu Rabah daripada Habasyi. Ingat orang dari Ethiopia. Oh, datang. Ada yang cari, ada yang punya korma busuk gak? Coba ini cari di pasar jongkok. Wah, yang jongkok kan jongkok. Nggak ada yang jongkok di penok dah. Penok jembatan merah kagak ada. Ada kemarin ada yang beli, kata tukang korma tadi. Siapa yang beli? Ya, sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya? Namanya Sayyidina Imam Abdurrahman bin Auf. Ente kesana? Dia masih banyak. Ada 5 tahun kali dia. Yang benar. Emang buat apa ente? Jadi di tempat aku, ya, nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan kecuali orang tadi itu sekampung tadi orang yang sakit makan korma busuk. Nggak
busuk obat lo, jangan salah, jangan buang-buang aja. Korma busuk obat. Makan busuk tuh korma obat. Karena yang nanu korma ya hadiah daripada Allah Ta'ala untuk Rasulullah sallallahu alaihi. Oh subhanallah, jangan sembarangan korma. Oh, beli korma. Ya, jangan lupa untuk beli korma. Ada korma jangan puasa doang. Oh. Ada orang Tanah Abang, bagus Ustaz, aku kirim korma. Iklan korma. Bener begitu. Dikirim korma, beli korma di rumah, beli babasan, tajada, beli korma. Itu cara kita makan, membaca, mau makan korma kita niatin untuk jalannya ittiba Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tuh, kan Nabi Muhammad lagi makan korma sama anaknya Sayyidina Fatimatul Zahra. Subhanallah. Makan korma. Satu kedua. Ada tukang orang miskin minta lewat. Ya Nabi Muhammad, ana lapar ya Rasulullah. Bingung. Ya korma gimana tuh, gimana nih? Korma atuh. Tadi mau makan berdua Sayyidina Fatimatul Zahra al-Bantul binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita potek aja Siti Khadi Siti Fatimah. Potek kita potek Siti Fatimah. Ya potek yang setengah buat dia. Kita yang setengah kita makan berdua Siti Fatimah. Subhanallah. Makan tuh Rasulullah makan. Ya, jadi bukan lihat kenyangnya. Dikala tuh tadi tuh orang makan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, setengah korma dia bisa kenyang sehari-hari, tenang berhari-hari. Kalau kita kan makan nggak kenyang ya, lapar mulu. Wah nggak kenyang nih, lapar terus. Paham inti? Kalau kita kan makan lihat kenyang ya, Rasulullah nggak pernah lihat kenyang. Makan lillahi ta'ala. Makan likuatil ibadah. Kita nggak ada tuh rasa begitu, niatan nggak ada. Padahal wajib untuk makan likuatil ibadah. Minum likuatil ibadah. Padahal wajib hukumin. Bagi orang yang tahu pandangan ilmu. Oh, goyah dikit nih, gua kenyang. Paham? Saat itu dibilang dikit nggak kenyang bukan buat dia makannya, tapi minas syaitan, buat setan. Besok pagi padahal malam makan gua ada 3 piring. Pagi bangun lapar lagi. Betul nggak? Itu nyata. Kenapa? Karena udah ngerasain. Tuh, jangan munafik jadi guru, betul. Bersih banget tuh guru. Itu udah dijalanin. Bukan aneh aja, termasuk inti juga bego. Itu sama sah. Tuh, bener gak? Tuh kita nggak sadar. Nih hari kita tahu obat. Mulai besok kita siap hari makan korma 1 biji, ambil pulang ke Robatul Alam. Betul gak? Ketawa kan itu. Padahal subhanallah, badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fisik Rasulullah luar biasa, cakepnya luar biasa. Paling indah di manusia di dunia hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada yang mampu orang matahari terang, matahari yang terang banget jadi gelap kalau suruh lewat. Begitu indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terangnya rembulan yang ada bintang-bintang di langit kalah terangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tuh, siapa di mana ya rumahnya Abdurrahman bin Auf? Kata orang Habasyi tadi. Ya kan? Sono rumahnya. Ya, coba nih sono. Datang. Waalaikum. Tok ubi. Nenek kerondong. Bukan begitu, ya kan? Waalaikum. Gitu. Waalaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Aneh nih. Dari mana? Dari Bojong. Kosong loceng udah banget. Dari Bojong gitu. Bukan dari Habasyi, dari Ethiopia. Ada apa ini? Nah, katanya Abdurrahman bin Auf, ada apa ini? Katanya itu punya korma busuk. Terus buat apa? Anda punya anak belakang di bunker aneh. Ada 5 ton, banyak banget. Anda bayarin semuanya. Bayarin buat apaan? Jadi tempat aneh. Ya sahabat Rasulullah SAW. Tempat aneh nih, tempat aneh ada waktu penyakit. Itu penyakit itu nggak bisa disembuhin kalau orang tadi nggak makan korma busuk. Ini sekampung, sekelurahan, sekota nih orang tuh semua sakit semua. Kayaknya nanti kalau besok kena ada covid, nanti cari korma busuk. Ya kan, makan tuh korma busuk. Ya, ingat ittiba bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, itu beli korma busuk, buat ada korma matang.
Itu udah bayarin katanya sahabat dari orang Abbasi, bayarin ya, bayarin, itu gila kali bayarin. Padahal di Umar Abdurrahman bin Auf baru dibilang gila sama orang, dibilang gila lagi sama orang tadi, orang Abbasi. Buat apa dibayarin? Buat orang sakit tadi. Udah nih hargain kurma busuk inti yang 5 ton tadi itu semuanya tuh aneh hargain. Ya. Tadi kan itu benar 10 kali lipat, aneh hargain 100 kali lipat kurma matang. Pengong. Dia hargain 100 kali lipat kurma matang. Wah, itu gila. Kagak beneran. Tuh keluarin semua kurma. Kurma busuk inti dengan aneh hargain 100 kali lipat kurma matang. Bengong lagi, astagfirullahaladzim, gue mau kaya. Gue mau susah kaya lagi. Gue mau susah kaya lagi. Nggak ada orang yang sedekah hidupnya susah kalau sedekahnya tepat sasaran. Pada siapa tepat sasaran? Kepada orang miskin. Lihat orang miskin ada di pinggir-pinggir jalan seperti pohon apa itu? Pohon apa itu? Pohon itu tuh yang pohon apa itu? Putri malu. Nongkrong ya kan? Nongkrong tiap malam di jalanan, orang miskin ini kasih rezeki, lo girang banget ya disebut. Dia kasih dia rezeki disebut mulu, sampai tolongin disebut mulu. Kenapa disebut girang? Karena dia butuh. Kenapa dia beri dia senang? Karena dia butuh. Dia beri senang karena dia nggak punya, senang banget. Dia lagi nongkrong, lagi nongkrong misalnya itu ada orang lewat naik mobil tret, dilemparin. Tuh, ya pisang rebus sama bajigur, dibalikin lagi, emang orang dulu, bukan duit, lemparin duit, trek, loh, bagirin duit, 1 juta, bilang, baik banget orang. Tadi tuh yang naik mobil tadi, lemparin duit 1 juta pada yang nongkrong, jangan katanya mobilnya dijagain, keluarganya dijagain orang miskin tadi, lo hati-hati jangan ganggu dia lo. Ya, bukan rumahnya lagi, mobilnya keluarganya dijagain. Ya, lewat nggak negor sapa, ya kan, bukan penduduk asli sini, ya kan, bukan penduduk asli menteng dalam, nggak negor sapa, ya orang ntar lo lihat lo, pulang lo, ya kan, depan rumah lo gue ini bahasain teh kucing, ya, teh kucing baru matang, ya kan, ya kan, Allah tegur sapa. Kalau kita pendatang sama orang kampung, tegur sapa, itu ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sopan santun dengan orang kampung. Ada sopan santun orang kampung ini berkah. Ya, tuh. Adik mau orang Abbasi tadi dibayarin kurma busuk tadi 100 kali lipat kurma mah. Ya, ini Abdurrahman jawab nih, duitnya semuanya. Ya Allah banyak banget, kaya lagi. Paham? Nggak ada orang sedekah. Orang yang sedekah hidupnya susah, nggak ada ceritanya, kayak terus. Tapi sedekahnya berani nih, dia nggak mau 2.000 mau kaya, ngimpi tengah bolong. ya, goceng aja malaikat masih mikir-mikir, goceng pikir-mikir malaikat tuh, kan? Karena aja yang mau mati mau kasih duit baru, buat 7 hari. Mau mati baru kasih malaikat buat 7 hari, kan? Itu jangan mikir-mikir, kita jangan hitung-hitungan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, jangan hitung-hitung. Allah nggak hitung-hitungan sama kita. Ya Allah tuh orang market tuh, orang market jalanan ya Pak Oga, jangan bilang Pak Oga, dia manusia, dia butuh. Dia kasih duit cepet tuh. Wah Allah, lompat-lompat, wah makasih wah, mensehatin tuh, kok sampai sujud-sujud orang tadi tuh. Paham itu? Itu jangan banyakkan doa tanpa beri orang yang miskin. Orang market tuh, market pinggiran jalan dikasih 100.000 nyacer gocap dikasih. Wah Allah bang, Allah berani berkah. Kita di Jawa dari Pancoran masa begini-gini terus orang. Subhanallah, paham gak ini Allah masuk ala Muhammad, indah. Kalah doanya para wali dengan orang miskin. Aduh, amin sih. Kalah doa para ulama dengan orang miskin. Karena orang miskin yang cintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Muhammad yang cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Abdurrahman bin Auf hebatnya luar biasa. Apa yang kata Abdurrahman bin Auf? Ya, datang malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad la yusalli alaika ahadun. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, ya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la yusalli ala ahadun illa shalla alaihi sab'un alfun malak.
Ya, nggak ada seorang hamba yang bersalawat 100 kali kecuali Allah berikan sabaun albin malak 70.000, ya 70.000 salawat daripada malaikatnya Allah Subhanahu Wa ta'ala. Man shalla alaihi malaikat, siapa orang yang disalawati nama malaikat, kana min ahlil jannah, sungguh dia ahli surganya Allah Subhanahu. Tuh, bersalawat ada hikmahnya, berasa. Kalau kita berbuat sama orang miskin berasa loh, ya nikmat salawat. Ya, salawatnya akan masuk kepada orang yang baik, orang miskin dia berbuat nikmat salawat tadi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu kata Rasulullah dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karenamu ya Muhammad, kalau bukan karenamu ya Muhammad, aku nggak jadikan langit bumi berserta isinya. Aku cinta ya Allah, jadikan aku ahina miskina wa amitna miskina wa ahsurna miskina, hidupkan aku jadi orang miskin, ya matikan aku jadi orang miskin, kumpulkan aku nanti di surganya Allah Ta'ala dengan orang miskin. Dengan nyesel, bahagia. Ya, berarti bukan miskin inti, ya Allah, ini Abdurrahman mau miskin aja, dia tadi kaya miskin pengen dekat sama Allah Ta'ala. Kalau inti Allah mau kasih kesayangan segalanya, semakin inti susah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah berikan kita kekayaan segalanya, semakin kita dekat dengan Allah Ta'ala. Ya, dengan lantaran berbagi kepada orang miskin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.